teman-teman sekalian, ini kadang orang salah persepsi bahwa seolah-olah selling itu terletak kesuksesannya hanya pada saat menjual saja, keterampilan penjualan. Tapi tidak, tadi ya, dari awal, dari perencanaan, dari mapping, sampai mencari prospek, sampai kita mendatangi prospek, penjualannya, dan nanti untuk menjamin mutunya pelayanan. Nah, itu pun sebenarnya harus kita laksanakan bersama-sama. Nah, biasanya tadi ya, supaya teman-teman juga harus mengetahui bahwa dalam penjualan itu ada hal-hal yang biasanya menjadi sumber penolakan. Sehingga apabila kita tahu apa saja yang bisa menjadi sumber penolakan, maka kita berusaha mengantisipasinya, teman-teman sekalian. Pertama, sumber penolakan itu biasanya berasal dari prospek yang tidak mengerti manfaat yang bisa diperoleh dari apa yang ditawarkan. Nah, makanya perlu edukasi yang mendalam kepada prospek kita. Nah, bagaimana fungsinya, bagaimana manfaat dari produk yang atau jasa yang kita tawarkan. Kedua, prospek tidak bisa mengatur kembali anggaran karena adanya kebutuhan pokok yang tidak diidentifikasi sebelumnya. Jadi keterbatasan anggaran mereka. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi, misalnya dengan sistem pembayaran. Nah, itu bisa kita diskusikan. Selanjutnya ketiga adalah prospek masih mencari dan membutuhkan lebih banyak bukti. Nah, itu tadi teman-teman sekalian, dengan banyaknya testimoni, banyaknya juga branding. Nah, itulah pentingnya kita mendokumentasikan, apalagi sekarang zaman online, semuanya bisa ada rekam jejaknya di media internet, apakah di media massa ataupun media sosial yang lainnya, ya. Jadi kita harus membranding produk kita menjadi dibutuhkan dan berkualitas baik. Selanjutnya, prospek menginginkan kendali lebih banyak dalam proses pembelian. Prospek menginginkan kendali lebih banyak. Ya, jadi permintaan mereka, nah, kita upayakan kalau misalnya memang memungkinkan, ya kita tambah sehingga benefit buat prospek itu menurut mereka lebih banyak. Nah, ini ya tadi ya, metode untuk mengatasi penolakan itu ada beberapa metode, reverse sama admit sama fill phone method. Nah, kalau reverse itu menggunakan kalimat untuk memberitahu bahwa Anda mengerti keberatannya, lalu jelaskan hal positif. Ya tadi saya sampaikan. Nah, tapi ini adalah cara ya, metode-metodenya saja. Tapi secara prinsipnya seperti yang saya jelaskan di awal. Gunakan kalimat yang menunjukkan kesetujuan dengan keberatan tersebut, lalu berikan alternatifnya. Itu tadi. Iya, saya ini mau membeli, tapi karena keterbatasan dana. Oh, betul. Sekarang memang misalnya lagi kondisi ekonomi lagi sulit. Tapi kami ada alternatifnya, Bapak Ibu. Bisa nanti potong bayarannya dicicil misalnya. Misalnya tadi properti kita bayarnya langsung ke developer, tidak melalui bank, sehingga bla 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 bla. Nah, itu adalah cara kita bagaimana memberikan alternatif. Selanjutnya ada juga strategi mengatasi penolakannya adalah gunakan kalimat yang memberitahu bahwa Anda mengerti perasaannya, bahwa prospek lain mengalami perasaan yang sama, akan tetapi mereka dapat menemukan benefit yang ditawarkan. Nah, jadi ya tadi kita berikan kelebihan apa yang mereka bisa dapatkan keuntungan dari produk kita, walaupun mereka mungkin ada masalah-masalah.